Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, seperti janji saya sebelumnya, kali ini saya akan membandingkan 4 sepatu badminton dari Li-Ning, RS, dan juga Yonex. Nah, dari masing-masing keempat sepatu ini sudah saya review ya di channel ini. Untuk Li-Ning Cloud SX2 kalian bisa cek link di atas. Kemudian untuk Li-Ning Ultrafly kalian bisa cek link di atas. Selanjutnya untuk RS Rosso Band 15 juga kalian bisa cek link di atas. Dan yang terakhir untuk Yonex Tokyo 2 kalian bisa cek link di atas. Oke, jadi ada beberapa hal yang akan kita bandingkan ya dari masing-masing sepatu ini. Pertama dari harga, bahan, bobot, karakter sepatu, bentuk insole, dan tingkat kenyamanannya, serta yang terakhir untuk desain dan teknologinya. Oke, langsung saja dari yang pertama untuk harga. Nah, untuk harganya sendiri kalian bisa cek perbandingan berikut ini. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk perbandingan harganya. Jadi untuk RS Rosso Band 15 sendiri memiliki harga yang paling terjangkau di antara yang lainnya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk bobot dari sepatu ini masing-masing. Nah, kalian langsung saja cek perbandingan berat keempat sepatu ini. Oke, jadi itu dia teman-teman perbandingan berat dari keempat sepatu ini. Jadi sepatu Yonex Tokyo 2 punya berat yang paling ringan di antara yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjut akan bahas untuk perbandingan karakter dari sepatu ini. Nah, untuk Li-Ning Cloud SX2 sendiri, dia punya karakter yang wide ya di bagian depannya. Kemudian untuk Li-Ning Ultrafly juga sama, dia punya karakter yang wide. Selanjutnya untuk RS Rosso Band 15 sendiri juga sama ya, dia punya karakter yang wide di bagian depannya. Dan yang terakhir, untuk Yonex Tokyo 2 sendiri dia paling beda karena dia punya karakter yang standar. Nah, jadi itu ya perbedaan dari karakter keempat sepatu ini. Nah, sekarang kita lanjut ke perbandingan bentuk insole dari masing-masing sepatu ini. Pertama untuk Li-Ning Cloud SX2 sendiri, bentuk insole-nya dia sudah berbentuk cup ya dan memiliki pola breathable seperti ini dengan ketebalan kurang lebih 4 mm. Kemudian untuk Li-Ning Ultrafly sendiri bentuk insole-nya masih flat polos seperti ini dengan ketebalan kurang lebih 5 mm, jadi agak sedikit tebal ya, dan belum ada lubang-lubang breathable seperti pada Li-Ning Cloud SX2. Selanjutnya untuk sepatu RS Rosso Band 15 sendiri, insole-nya juga sudah berbentuk cup dengan ketebalan kurang lebih 4 mm tanpa lubang-lubang breathable area, tapi insole ini sudah dilengkapi dengan pattern-pattern yang berfungsi sebagai grip untuk meminimalisir slide pada kaki saat kalian bergerak. Dan yang terakhir untuk insole dari Yonex Tokyo 2. Nah, untuk insole dari Yonex Tokyo 2 ini tebalnya sekitar 4 mm dan masih berbentuk flat polos tanpa lubang breathable area, baik di bagian depan maupun di bagian belakangnya. Tetapi di bagian tumit kakinya sendiri ada tambahan EVA ya yang tebalnya kurang lebih 3 mm. Jadi secara keseluruhan di bagian tumitnya sendiri itu tebalnya kurang lebih 7 mm. Nah, yaitu dia ya teman-teman perbandingan insole dari keempat sepatu ini. Nah, dari masing-masing insole keempat sepatu ini semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi secara overall insole yang paling nyaman dan paling adem ketika digunakan adalah insole dari Li-Ning Cloud SX2, dan yang paling keset digunakan adalah insole dari RS Rosso Band 15. Nah, dua sisanya feel-nya itu hampir sama ya, jadi tidak ada yang spesial ketika digunakan. Nah, itu tadi ya perbedaan insole. Sekarang kita akan lanjut bahas untuk tingkat kenyamanan dari masing-masing sepatu ini. Nah, tingkat kenyamanannya sendiri pertama saya akan bagi ya. Pertama dari tingkat kenyamanan upper, kemudian tingkat kenyamanan midsole, dan tingkat fleksibilitas dan juga stabilitas dari masing-masing sepatu ini. Nah, oke, langsung saja kita akan bahas dari yang pertama ya, untuk tingkat kenyamanan uppernya. Nah, dari yang pertama yang feelingnya paling nyaman yaitu Li-Ning Ultrafly. Nah, sepatu ini feelingnya paling nyaman ya karena uppernya sendiri itu terasa fit di kaki, sudah support wide fit juga, dan juga terasa adem ketika digunakan. Dengan kombinasi bahan mesh dan TPU hold melt memang membuat sepatu ini memiliki kualitas airflow yang baik ya untuk merilis kelembaban dan melepas panas di kaki saat sepatu ini sedang digunakan. Nah, bahan kain di area spons kaki ini juga benar-benar punya feel yang comfort ya dan juga adem ketika digunakan.
Nah, selanjutnya di posisi kedua untuk kenyamanan upper sendiri saya pilih RS Rosoben 15. Nah, sepatu ini entah kenapa ya terasa lebih baik feel-nya dari uppernya Li-Ning Cloud SX2 dengan teknologi ergonomic wide fit supportnya memang terasa nyaman ketika digunakan untuk kita yang punya karakter kaki lebar. Nah, feel adem uppernya juga dapat karena dia menggunakan bahan breathable mesh yang dikombin dengan bahan TPU dan sedikit bahan synthetic leather. Kemudian feel fit di bagian kaki juga terasa lebih baik ya dari Cloud SX2 dan juga Yonex Tokyo 2. Nah, kemudian di posisi ketiga saya pilih Li-Ning Cloud SX2. Nah, sebenarnya untuk masalah airflow dan feel ademnya sendiri, sepatu ini sedikit lebih baik dari RS Rosoben 15, tapi tetap saya pilih sepatu ini di posisi ketiga karena entah kenapa ya feel upper dari secara overallnya ya terasa agak kurang enak ketika dipakai kalau kita compare dengan RS Rosoben 15 seperti itu ya. Nah, kemudian untuk uppernya ini juga sudah support wide fit ya, airflow-nya juga bagus, bahannya juga adem dan untuk spons di area kaki juga terasa empuk ketika digunakan. Nah, kemudian yang terakhir ada Yonex Tokyo 2. Nah, feel upper sepatu ini menurut saya yang agak terasa paling kurang nyaman ya. Alasannya yang pertama, upper sepatu ini terasa agak sedikit panas ya ketika dipakai. Dengan bahan full synthetic leather di bagian depan sepatu ini membuat airflow-nya agak sedikit minim, jadi berefek kepada kenyamanan kaki kalian. Dan yang kedua, dengan bahan synthetic leather di area bagian depan sepatu ini juga membuat feel sepatu ini terasa agak sedikit kaku dan kurang luas ya ketika digunakan. Kemudian sisanya upper sepatu ini masih nyaman-nyaman aja dan untuk feeling fitnya sendiri juga enak ya. Kemudian spons di area kaki juga empuk dan suportif dan untuk bahan uppernya juga bagus ya di sepatu ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai perbedaan tingkat kenyamanan midsole dari masing-masing sepatu ini. Nah, untuk tingkat kenyamanan yang saya maksud di sini adalah seberapa besar midsole sepatu ini mampu memberikan efek ke kaki kita ya, baik itu shock absorption, rebound energy dan juga feeling empuk dari midsole itu sendiri. Oke, langsung saja dari yang terbaik ya, saya rasakan adalah sepatu dari Li-Ning yaitu Li-Ning Ultra Fly. Nah, midsole sepatu ini punya feel terbaik ya, shock absorptionnya maksimal, feel empuknya dapat, kemudian rebound energinya juga terasa smooth di kaki. Kemudian di posisi kedua saya pilih RS Rosoben 15 karena berdasarkan apa yang saya rasakan ketika menggunakan sepatu ini memang midsole sepatu ini berfungsi dengan baik, memberikan support ke kaki kita. Nah, kemudian untuk sisa dua sepatu yang terakhir yaitu Yonex Tokyo 2 dan Li-Ning Cloud SX2 ya saya posisikan sejajar lah karena memang dari feelingnya sendiri ini sama persis ya kedua midsole sepatu ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk tingkat fleksibilitas dan stabilitas dari keempat sepatu ini. Nah, saya akan tentukan berdasarkan feelingnya ya secara keseluruhan. Dalam artian walaupun terasa lentur tapi stabilitasnya kurang, maka saya akan kesampingkan hal itu. Jadi kombinasi antara fleksibilitas dan stabilitas akan menjadi penentunya. Nah, jadi langsung saja dari yang posisi terbaik ya, saya akan pilih RS Rosoben 15. Kenapa? Karena dari segi fleksibilitas dan stabilitas sepatu ini terbaik di antara yang lain. Dimana dengan kombinasi bahan upper, konsistensi midsole dan juga support teknologi carbon fiber dan TPU stabilizer serta heel support di bagian uppernya membuat feel sepatu ini terasa paling nyaman, suportif, stabil dan juga fleksibel ketika digunakan. Kemudian selanjutnya di posisi kedua saya pilih Li-Ning Ultra Fly karena memang feel-nya juga terasa lentur dan juga stabil ya dengan bahan TPU insert pada bagian midfoot area. Nah, di posisi selanjutnya saya pilih Li-Ning Cloud SX2 karena feel sepatu ini juga agak sedikit kaku tapi masih stabil ketika digunakan. Dan yang terakhir ada Yonex Tokyo 2. Sepatu ini super kaku ya, tapi poin plusnya memang dia punya stabilitas yang bagus banget dan saking stabilnya sehingga dia sedikit mengganggu kenyamanan pemakaian. Nah, jadi itu dia ya teman-teman mengenai perbedaan tingkat fleksibilitas dan stabilitas dari keempat sepatu ini. Sekarang kita akan bahas yang terakhir yaitu mengenai perbandingan teknologi dan juga desain dari sepatu ini. Oke, bicara mengenai teknologi tanpa ragu saya akan pilih RS Rosoben 15 untuk berada di pilihan pertama dengan teknologi ergonomic wide support. Di bagian uppernya memang membuat kaki lebar terasa nyaman, heel support membuat feel sepatu jadi lebih stabil, carbon fiber dan TPU stabilizer juga membuat sepatu ini naik kelas, dan terakhir untuk rubber dan juga bentuk sole-nya memberikan all around support yang lebih baik ya ketika kita menggunakan sepatu ini di dalam permainan. Kemudian di posisi kedua saya akan tempatkan ketiga sepatu sisa yaitu Cloud SX2, Ultra Fly dan juga Tokyo 2 karena memang secara
umum atau secara overall teknologi yang digunakan kurang lebih sama ya, hanya berbeda nama saja seperti itu. Nah, kemudian untuk desain sendiri saya paling suka desain sepatu Li-Ning Cloud SX2 karena terlihat modern, keren dan juga stylish. Kemudian di posisi kedua saya akan pilih Yonex Tokyo 2 dari segi desain karena memang dia punya look yang menarik dan juga eye catching ketika digunakan. Kemudian di posisi 3 dan 4 ada Li-Ning Ultrafly dan RS Rosoben 15 karena memang desainnya sendiri ini biasa-biasa aja ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai perbedaan-perbedaan dari keempat sepatu ini. Kesimpulannya menurut saya pribadi adalah pertama, buat kalian yang mementingkan desain daripada feeling, yang terbaik memang kalian harus pilih sepatu Li-Ning Cloud SX2 dan juga Yonex Tokyo 2. Kemudian buat kalian yang mengedepankan feeling dan kenyamanan pemakaian, nah kalian wajib pilih Li-Ning Ultrafly. Dan buat kalian yang punya prinsip ekonomi tinggi, mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, nah saya yakin kalian pasti akan pilih RS Rosoben 15 karena ya sepatu ini paling worth it untuk dibeli, harga paling murah dengan teknologi paling komplit dan feeling yang secara keseluruhan tidak terlalu mengecewakan jika kita compare dengan sepatu-sepatu yang lainnya. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk kesimpulannya menurut saya pribadi. Nah, sekarang pilihannya ada di tangan kalian. Nah, jadi demikian saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.